Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema kali ini terkait dengan potensi Laut Bengkulu. Nah tadi Pak Kuswanto sempat menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi Lanal sendiri adalah terkait dengan pengamanan terbatas gitu ya Pak. Salah satunya adalah sarana patroli. Nah mungkin dari Dinas TKP sendiri melihat kendala yang dihadapi dari Lanal itu. Nah untuk menyeimbangkan antara bagaimana kita mengamankan laut di Bengkulu, kemudian bagaimana kita juga menumbuhkan sektor ekonomi di bidang kemaritiman, ini seperti apa Pak? Iya, kalau untuk yang ada di Bengkulu, memang kita memiliki satu kapal patroli namanya Tuna 01. Tuna 01. Nah, dan ini memang sifatnya eksidentil gitu. Eksidentil. Tetapi ketika nanti kita membutuhkan armada yang besar, maka kita akan dibantu oleh PSDKP, Dirjen PSDKP. Dirjen PSDKP akan turun. Contoh nanti di bulan Juli itu PSDKP akan turun untuk mengawasi pantai kita, terutama terhadap izin kapal. Izin kapal, kemudian yang kedua pemakaian alat tangkap yang ramah lingkungan, dan mengawasi juga dari tadi illegal fishing itu, illegal fishing dari daerah lain. Ini adalah penting untuk menjaga keutuhan, kearifan lokal kita supaya jangan diambil oleh orang lain. Nah kami saya adalah ini tahun kelima menjadi, yang tadinya saya di Kota Bengkulu jadi Dinas Kelautan, sekarang di Provinsi. Ini kami bekerja sama erat dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut ini, jadi kami bekerja bersama, kemudian seluruh pekerjaan, seluruh yang berkaitan dengan laut pasti bersinergi lah, termasuk juga dengan Polair. Nah, ke depan ada lagi yang namanya sudah bisa kita lakukan adalah lobster yang baby lobster. Nah, kapasitasnya adalah kapasitas baby lobster ini untuk budidaya. Boleh kita keluarkan dari Provinsi Bengkulu dengan mengacu pada konsep-konsep budidaya. Misalkan budidaya kita lakukan di Jakarta, maka kita keluarkan ke Jakarta. Ketika nanti sampai di daerah tujuan, maka sudah ada lagi yang mengawasi. Nah inilah potensi-potensi kita, termasuk bagaimana kita menjaga kearifan lokal ini. Dan Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang mendapatkan kota yang cukup besar untuk BBL ini. Oke, jadi selain menjaga keamanan laut itu sendiri, kita juga mempertahankan kearifan lokal gitu yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satunya ini bisa menjadi potensi adalah budidaya dari baby lobster itu sendiri gitu ya Pak. Nah kalau terkait dengan edukasi ke masyarakat gitu, ini juga penting gitu, selain kita mengamankan bagaimana potensi yang ada di Provinsi Bengkulu, edukasi ke masyarakat ini juga perlu dilakukan. Nah, dari Lanal sendiri seperti apa nih Pak? Ya, jadi Lanal Bengkulu pada prinsipnya adalah satuan pelaksana tugas di daerah. Artinya Angkatan Laut mewakilkan perannya di daerah melalui Lanal Bengkulu. Nah, Lanal Bengkulu sendiri mempunyai tugas pokok dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kita bicara operasi militer selain perang. Nah, dalam hal pembinaan terhadap masyarakat, kita memiliki struktur organisasi dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke kabupaten. Akan tapi memang masih sangat terbatas pemenuhan personil kita. Untuk penyuluhan kenalannya nelayan, kita punya Babin Potmar di setiap posal. Nah, Babin Potmar ini menginduk kepada programnya potensi maritim. Jadi di Lanal sendiri ada potensi maritim yang memang fokus kepada pemberdayaan dan pembinaan. Nah, inilah salah satu yang kita laksanakan rutin setiap hari
mereka turun ke masyarakat bersama unsur terkait dari kepala desa, dari kecamatan, mungkin juga kadang-kadang bersama dengan perikanan. Kita bersama turun untuk melakukan penyuluhan. Ya, sama-sama kita mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini Poros Maritim Dunia. Jadi memajukan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maritim yang kuat. Ada beberapa visi yang mungkin tidak perlu saya sebutkan lah. Artinya kita sudah siap untuk bersinergi dengan daerah maupun terpusat terkait dengan pembinaan potensi masyarakat pesisir. Ya, artinya program yang terus dilakukan ini hampir setiap hari gitu ya. Hampir untuk setiap hari. Dan juga pembinaan kepada masyarakat. Betul. Nah, kalau dari masyarakat sendiri untuk kesadarannya ini seperti apa gitu Pak, khususnya mungkin di Provinsi Bengkulu? Nah, memang bukan pekerjaan yang mudah untuk merubah pola pikir, karena kan kita bicara terkait tidak semua nelayan itu memiliki background pendidikan yang baik. Kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD, SMP, bahkan banyak yang ada beberapa yang tidak lulus SD. Nah, sebenarnya tugas kita bersama. Tugas tidak hanya TNI Angkatan Laut, tidak hanya pemerintah daerah, dalam hari ini DKP, akan tetapi tugas kita semua. Media juga punya andil yang sangat besar. Dalam hari ini mungkin volume penyiaran terhadap hal-hal yang mengedukasi masyarakat. Artinya salah satu di program negara maritim atau Poros Maritim Dunia ini kan membudayakan lagi atau memasyarakatkan lagi budaya maritim, salah satunya. Nah, budaya maritim ini kita banyak. Bagaimana kita melestarikan alam, melestarikan ikan. Seperti tadi yang Bapak Kadis sampaikan, dibangun keramba. Nah, ini nanti diedukasi ke masyarakat fungsinya apa. Nah, keramba ini kan salah satu tempat bermainnya ikan. Harapan kita pada saat dia seharusnya sudah pergi, karena dia asik bermain di situ, lupa dia. Mantap gitu ya. Mantap dia. Betul. Asik deh. Iya. Jadi itulah. Jadi memang bukan hanya tugas Angkatan Laut dalam hal ini Babin Potmar, tapi itu tugas kita bersama. Daerah, Angkatan Laut, dan semua stakeholder di Bengkulu ini punya andil dalam hal masalah menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan penangkapan ikan terukur. Ya, artinya kesadaran masyarakat ini juga penting gitu ya Pak. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Safriyadi, banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk bisa menanggulangi. Nah, kalau bicara tadi terkait dengan budidaya baby lobster, katakanlah kan masyarakat kita di Bengkulu ini kan banyak mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Apalagi ini musiman, artinya tidak menentu hasil yang mereka dapatkan. Adakah upaya yang dilakukan gitu Pak untuk bisa memberdayakan dari rekan-rekan profesi nelayan itu sendiri? Iya, jadi bicara nelayan, maka mereka tidak ada 12 bulan dalam 1 tahun. Bicara nelayan itu maka antara 7-8 bulan lah 1 tahun mereka. Artinya mereka beraktivitas di laut itu hanya 7-8 bulan. 4 bulannya kemana? Nah, inilah yang menjadi PR. Maka kita pelan-pelan kita cari. Ketika mereka tidak melaut, apa yang harus dilakukan? Nelayan kita ini kita harus arahkan seperti mereka bukan hanya nelayan di laut gitu. Di darat itu pun sebenarnya namanya juga nelayan, tapi yang sering kita sebut adalah pembudidaya gitu. Maka kami dari Dinas Kelautan Provinsi Bengkulu ini tahun 2025 ada program 10.000 bioflok. Bioflok itu adalah kolam untuk menampung atau membesarkan ikan, artinya untuk berbudidaya lah. Berbudidaya, kolam ini kolam dari terpal. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda sejenak Pak. Baik. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, ini menarik berkaitan dengan tema kita pada hari ini, potensi laut Bengkulu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.